Saudara-saudaraku para penuntut ilmu, ketika Allah memutuskan untuk menghadirkan kita di dunia ini, kita tidak diberikan ilmu kecuali hanya insting untuk menangis. Sebagaimana Allah mengkabarkan kepada kita dalam surah An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, hati agar kamu bersyukur. Kemudian Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan dan hati agar kita semua bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan agar kita bisa bersyukur. Manusia diberikan akal fikiran sebagai pembeda dengan makhluk Allah yang lainnya yang ada di muka bumi ini, sehingga ia bisa meningkatkan potensinya dalam menjalankan kehidupannya selama di dunia. Kemudian dalam perjalanan hidupnya, manusia diberi pilihan, mau jadi orang yang berilmu ataupun tidak. Dalam penggalan surah Az-Zumar ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Pertanyaan ini dalam istilah ilmu Al-Qur'annya dikatakan sebagai al-istifham al-inkari, sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena semua orang yang berakal mengetahuinya. Allah seakan-akan membandingkan antara golongan manusia yang berilmu dan yang tidak. Kemudian Allah berfirman di akhir ayat tersebut, Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Di ayat tersebut Allah menyebutkan hanya orang yang berakal yang bisa belajar dan menerima pelajaran. Wahai para pejuang ilmu, diliburkannya antum sebagai tindakan penjagaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan melalui instruksi Menteri Pendidikan. Jangan antum pikirkan ini adalah liburan yang panjang. Isilah hari-harimu dengan terus-menerus meningkatkan keilmuan, membaca buku yang bermanfaat, memanfaatkan gadget sesuai dengan fungsinya untuk menambah ilmu, menggunakan semua sarana belajar yang ada di rumah sebagai langkah untuk tetap menjadi pelajar yang baik dan penuntut ilmu agama. Ingatlah, Rasulullah SAW telah menggaransi bagi para pejuang penuntut ilmu dimanapun ia berada dan kapanpun ia ada, bahwa selama dia masih dalam kegiatan menuntut ilmu, baik di rumah maupun di sekolah ataupun pesantren, maka ketika ia menemui ajalnya, dia akan digolongkan sebagai syahid fisabilillah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi, An Anas bin Malik qala man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Dalam riwayat Bazzar disebutkan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dengan tujuan menuntut ilmu, maka ia berjalan di jalan Allah sampai ia kembali. Kembalinya antum ke rumah itu tidak dinilai antum kembali setelah menuntut ilmu, akan tetapi masih dinilai sebagai proses dalam menuntut ilmu yang belum tuntas, karena sejatinya tidak ada batasan waktu dalam menuntut ilmu. Sehingga keberadaan antum di rumah masih dalam keadaan fi sabilillah jika masih terus belajar dan mengkaji ilmu, baik ilmu sains, terlebih lagi ilmu agama. Wahai para penuntut ilmu, sebagai seorang pejuang ilmu, antum harus mengetahui sifat ilmu, diantaranya sebagaimana perkataan pujangga Arab yang mengatakan, Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu tidak akan datang kepadamu sampai engkau mencurahkan segala sesuatu yang engkau miliki. Ini adalah tabiat ilmu. Dia tidak akan datang kepada orang yang bermalas-malasan. Bahkan orang yang rajin dan bersungguh-sungguh saja terkadang belum merasa puas dengan ilmu yang telah dia miliki. Oleh karena itu, anjuran agar kita berdiam diri di rumah ini hendaknya kita gunakan untuk tetap menambah keilmuan dan wawasan kita, agar predikat fi sabilillah di jalan Allah ini tetap merekat pada diri kita, sehingga kalaupun ajal datang menjemput kita, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang kita sia-siakan tidak akan kembali walau sedetik pun. Lan tarji'al ayyamul lati madots. Kuatkanlah azam dalam menuntut ilmu. Jadilah seorang muslim yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu mendapatkan keridhoannya
sehingga kita bisa dikumpulkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.